Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Astari dengan nomor NPM 3 digit terakhir 104. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pengerjaan lab audit modul 5 dan modul 6. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait modul 5 terlebih dahulu. Pada gate 1.2 ini akan membahas terkait sewa dibayar di muka. Nah, dalam G1.2 ini terdapat pengecekan bukti perjanjian sewa. Nah, kemudian diketahui bahwa sebenarnya klien tersebut belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi yang sedang terjadi. Seharusnya perusahaan itu akan mencatat sewa dibayar di muka sebesar 30 juta, PPN masukan 3 juta pada kas 30 juta, dan utang PPh final pasal 4 ayat 2. Namun ternyata hanya mencatat sewa dibayar di muka sebesar 30 juta pada kas 30 juta. Jadi yang belum dicatat adalah PPN masukan sebesar 3 juta pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta rupiah. Nah, akhirnya kita akan melakukan catatan pemeriksaan bahwa perusahaan itu belum mencatat PPh dan PPN atas sewa pada PT Betawi Land, yaitu jurnalnya PPN masukan pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta rupiah. Nah, mengapa kita mencatat sebesar 3 juta rupiah? Nah, 3 juta rupiah ini didapat dari tarif 10%. Karena tadi kita menyewa sebesar 30 juta pada Betawi Land, maka 30 juta tadi akan dikali dengan tarifnya yaitu 10% sehingga kita mendapatkan tarif ataupun hasil 3 juta rupiah. Nah, kemudian yang di B, ternyata PT Sugus itu menandatangani kontrak juga kepada Bapak Haryo sebesar 20 juta. Tapi ternyata ini tuh tidak termasuk pajak dan ternyata perusahaan itu belum mencatat utang PPh final sehingga perusahaan itu membayar sebesar 20 juta yang padahal seharusnya perusahaan hanya membayar sebesar 18 juta. Dan jurnal yang tepat itu seharusnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 20 juta pada kas dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 yang masing-masing kasnya 18 juta dan utang PPh finalnya 2 juta rupiah. Nah, karena kesalahan tersebut, kita harus membebankan utang PPN tadi, sehingga perusahaan akan membebankannya pada PPh atas sewa di Bapak Haryo, yaitu jurnalnya ada sewa dibayar di muka pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta rupiah. Nah, kemudian kita akan mencari beban sewa, baik itu sewa kepada PT Betawi Land maupun sewa kepada Bapak Haryo. Nah, pada sewa kepada PT Betawi Land tadi, itu kan sudah ditentukan sebesar 30 juta. Dan kita mulai periode itu 1 bulan November 2018, nah sampai nantinya di 31 Oktober 2019. Nah, 5 juta rupiah ini didapat dari karena kita 2 bulan selisihnya yaitu 2/12 dikali 30 juta di nilai sewanya sehingga kita mendapatkan nilai 5 juta rupiah. Sedangkan untuk sewa kepada Bapak Haryo, kenapa di sini 22 juta? Padahal kan tadi di awal kita menyewa sebesar 20 juta kan? Karena tadi kita tidak mencatat terkait PPh atau pajaknya sehingga ada tambahan dari catatan pemeriksaan yang dari awalnya saldo 20 juta ditambah 2 juta sehingga saldo akan menjadi 22 juta. Dan di sini kita akan melakukan perhitungan beban sewanya karena jadinya 22 juta dan di sini kita mulai menyewa tuh pada tanggal 1 Desember 2018, maka itu ada 1/12 dikali 22 juta sehingga kita mendapatkan beban sewanya adalah 1.833.333 rupiah. Dan kemudian beban sewa di PT Betawi Land dan Bapak Haryo ini akan kita jumlahkan sehingga kita akan mendapatkan nilai beban sewa sebesar 6.833.333 rupiah. Nah, dari beban sewa tersebut, maka kita akan jurnal karena perusahaan itu belum mencatat beban sewa untuk tahun 2018. Kita akan jurnal dengan parenya, yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka dengan nominal 6.833.333 rupiah. Kemudian, setelah kita mencatat beban sewa, kita akan mencari terkait beban asuransi. Nah, di sini sudah saya catat terkait aset yang diasuransikan hingga nomor polisnya. Dan kita akan mencari beban asuransinya.
Nah, di bangunan ini kita punya nilai polis sebesar 2 miliar dengan premi yang dibayarkan itu 15 juta. Nah, periodenya itu mulai dari tanggal 1 bulan 4 2018 hingga tanggal 31 bulan 3 2019. Sehingga ada 9 bulan jaraknya, sehingga kita akan mengalihkannya yaitu sama dengan 9 dibagi 12 dikali juta rupiah atau premi yang dibayarkan sama dengan 11.250.000. Kemudian untuk perabot dan peralatan dengan nilai polis 200 juta rupiah ini, karena periodenya juga sama seperti bangunan yaitu 9 bulan, jadi kita akan mengalihkannya yaitu 9 bulan dibagi 12 dikali 1.200.000 sebagai premi yang dibayarkan, sehingga kita akan mendapatkan beban asuransinya sebesar 900.000 rupiah. Nah, untuk kendaraan bermotor ini karena periodenya mulai dari tanggal 1 bulan 6 2018 hingga nantinya di tanggal 31 bulan 5 2019, berarti kita punya jarak 7 bulan, sehingga kita akan mengalihkannya dengan 7 bulan yaitu 7 dibagi 12 dikali 3 juta sebagai premi yang dibayarkan, yaitu berarti beban asuransinya sebesar 1.750.000. Nah, kemudian yang terakhir ini ada persediaan dengan nilai polis 2 miliar. Nah, karena periodenya itu dimulai dari tanggal 1 bulan 7 2018 hingga nantinya pada tanggal 30 bulan 6 2019, berarti ada jarak 6 bulan. Jadi kita akan mengalihkannya yaitu 6 per 12 dikali dengan 10.800.000 sebagai premi yang dibayarkan, maka kita akan mendapat 5.400.000 rupiah. Nah, kita akan menotalkannya semuanya, yaitu sama dengan, nah kita akan mendapatkan total sebesar 19.300.000 rupiah. Nah, sehingga catatan pemeriksaannya akan 19 juta ini, yaitu beban asuransi sebesar 19.300.000 pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000 rupiah juga. Seperti ini. Maka catatan pemeriksaannya akan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai 19.300.000 rupiah. Kemudian kita akan menghitung berapa sih total yang disetor di tiap bulannya. Nah, ini udah saya catat dari mulai bulan, tanggal, dan berapa rupiah yang disetor, sehingga kita hanya akan menghitung totalnya. Nah, data-data ini didapatkan dari mana sih? Nah, data-data ini tuh didapatkan dari, jadi data-data tersebut didapatkan dari bukti penerimaan negara dan penerimaan pajak, seperti contoh di bulan Januari itu kita ada jumlah setoran sebesar 54.250.000, sedangkan di bulan Februarinya kita ada setoran di 44 juta. Karena kita sudah mengetahui dari mana data-data baik itu tanggal maupun setoran tadinya itu didapat dari mana, sehingga kita akan langsung saja menghitung. Karena di bulan Januari kita ada satu orang sebesar 54 juta, maka kita akan melakukannya yaitu sama dengan 54 juta. Kemudian di bulan Februarinya ini pada tanggal 6 bulan Maret 2018 kita punya setoran sebesar 44 juta, maka kita akan langsung tambah saja dengan 44 juta, yaitu dapatnya 98.250.000. Begitu pula dengan di bulan Maret, kita akan menambahkannya karena dia ada setoran sebesar 44 juta di tanggal 6 April, terakhir di bulan November. Baik, di sini kita akan membahas terkait modul 6, dan di modul 6 ini ada data terkait hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 pada tanggal 10 Juni 2018, dan ada data akta notaris Beni SH nomor 198 pada tanggal 24 Agustus 2018, serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi di tahun 2018. Dan di data berikut, kita itu PT Sugus ada investasi saham pada PT PUH sebesar 100 lembar dengan nilai nominalnya 1 juta per lembar. Alhasil kita ada jumlahnya 100 juta rupiah. Kemudian ada investasi juga di PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominalnya 1 juta, sehingga kita ada 300 juta rupiah. Dan yang terakhir kita ada melakukan uang muka pembelian gedung sebesar 22.500.000 rupiah. Dan di data bawahnya ini kita melakukan pemeriksaan akta pendirian yang dibuat
di hadapan Notaris Paulus SH nomor 35 tahun 2018. Dan ada pernyataan bahwa PT PUH ini melakukan penyertaan modal dasar 2.000 lembar dengan nilai nominalnya 1 juta, dan dia melakukan penyetoran ataupun modal ditempatkan sebesar 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Nah, ketika saya melakukan pemeriksaan terkait dua data tersebut, saya menemukan inkonsistensi ataupun ketidaksesuaian informasi, karena di sini itu PT Sugus itu tercantum 300 lembar. Padahal kalau menurut PT PUH di data atasnya, PT PUH itu kita itu melakukan investasi ke PT PUH itu hanya sebesar 100 lembar. Yang artinya kalau misalnya disetorkan 1.000 lembar, alhasil kita itu cuma punya 10% kepemilikan. Namun di dalam data berikut kita malah punya kepemilikan 300 lembar dengan persenan kepemilikannya 30%, yang seharusnya itu tuh ada di PT Piglet. Jadi asumsi saya bahwa sebenarnya kita itu melakukan audit pemeriksaan pada PT Piglet bukan PT PUH. Tapi karena kita disuruhnya untuk melakukan pemeriksaan pada PT PUH, jadi mungkin kita akan langsung saja ke kasus berikutnya. Nah, di sini ini tuh ada pernyataan bahwa perusahaan itu belum melakukan pencatatan pengaruh penyertaan saham. Dan di sini ada dua data baik laba maupun dividen pada perusahaan PT PUH dan PT Piglet. Nah, PT PUH ini mendapatkan laba 200 juta dengan dividen yang diterima itu 20 juta, dan PT Piglet ini ada laba 100 juta dan kita mendapatkan 16 juta dividennya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa pada sistem atau metode pencatatan investasi terhadap saham itu ada 3 jenis. Yang pertama, jika kepemilikan saham kita itu kurang dari 20%, maka kita akan menggunakan metode biaya. Sedangkan kalau misalnya kita punya kepemilikan 20% sampai 50%, maka kita akan menggunakan metode ekuitas. Dan yang terakhir, jika kita memiliki kepemilikan lebih dari 50%, maka kita akan menggunakan metode konsolidasi. Nah, kemudian kita akan melakukan catatan pemeriksaan. Jadi, karena tadi sudah diketahui ya bahwa PT Sugus itu punya kepemilikan 100 lembar di PT PUH dan modal yang disertakan itu 1.000, maka kita akan membaginya yaitu 100 lembar per 1.000 modal yang disertakan sehingga kita mendapatkan hasil 10%, yang artinya kita itu punya kepemilikan 10% atas PT PUH. Dan karena 10% itu kurang dari 20% kepemilikan saham untuk pencatatan, maka kita akan menggunakan metode biaya pada PT Sugus. Nah, tadi kan kita udah tahu ya kalau di PT PU kita dapat 20 juta di dividennya, karena kita kepemilikannya hanya 10%, maka 10% dikali 20 juta dividen yang diberikan sama dengan 2 juta rupiah. Jadi kita akan melakukan pair atau penjurnalan pada catatan pemeriksaan. Jadi karena kita belum mencatat pengaruhnya di PT PU dengan kepemilikan 10%, maka pairnya adalah piutang dividen pada pendapatan dividen sebesar 2 juta rupiah. Nah, kemudian untuk PT Piglet, tadi itu kan diketahui bahwa kita itu punya kepemilikan 30% ya, karena kita ada jumlah sahamnya atau lembarnya ada 300, sehingga 30% ini masuk ke dalam metode yang kedua atau metode ekuitas. Nah, di PT Piglet sebelumnya kita harus mengakui terlebih dahulu nih laba di tahun 2018 dengan mengalihkannya pada persen kepemilikan yang ada pada labanya. Karena tadi kita punya 30% dengan laba PT Pigletnya itu ada 100 juta, maka 30% dikali 100 juta rupiah, maka kita mengakui labanya sebesar 30 juta rupiah. Dan catatan pemeriksaannya seperti berikut, bahwa pengakuan laba di tahun 2018 investasi PT Piglet pada pendapatan dividen sebesar 30 juta rupiah. Kemudian kita akan mencatat dividen yang akan dibagikan. Nah, tadi kan PT Piglet itu kita punya kepemilikan saham sebesar 30% dan dividen yang akan dibagikan oleh PT Piglet itu sebesar 16 juta. Jadi 30% dikali 16 juta, maka kita akan mendapatkan dividen sebesar 4.800.000 rupiah. Dan kita akan melakukan catatan pemeriksaan pada PT Sugus di indeks H yang terakhir, yaitu dividen yang akan dibagikan dari PT Piglet dengan pair yaitu piutang dividen pada investasi PT Piglet sebesar 4.800.000 rupiah.
Baik, kita akan melakukan pengisian pada kertas kerja PT Sugus di indeks H. Tadi di investasi di PT PU itu tidak mengalami perubahan apapun pada catatan pemeriksaan sehingga akan tetap sama per auditnya yaitu 100 juta rupiah. Kemudian untuk investasi di PT Piglet mengalami perubahan dengan debit yaitu 30 juta dan kredit 4.800.000 dinilai dari catatan pemeriksaan yang telah kita lakukan sebelumnya sehingga totalnya menjadi 325.200.000 rupiah. Dan untuk pembayaran di mukanya juga tidak mengalami perubahan sehingga tetap sama yaitu 22.500.000 rupiah. Sehingga per auditnya menjadi 447.700.000 rupiah. Jadi sekian dari penjelasan saya terkait modul 5 dan 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu ataupun mendapatkan pembelajaran dari apa yang telah saya jelaskan. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.